Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Oktaviani dengan NIM 05511942 pada tugas mata kuliah praktik peradilan perdata akan berperan sebagai kuasa hukum penggugat dalam sebuah kasus wan prestasi perjanjian jual beli tanah antara Tuan Andi dan Tuan Budi. Baik, akan saya mulai simulasinya. Yang mulia Ketua Majelis Hakim, para hakim anggota yang terhormat, panitia pengganti, jurusita, serta saudara kuasa hukum yang tergugat yang saya hormati. Perkenalkan, saya Nabila Oktaviani, sarjana hukum dalam simulasi ini sebagai mahasiswa dari Universitas Terbuka yang bertindak selaku kuasa hukum penggugat dalam sidang perkara perdata ini. Saya hadir di sini untuk dan atas nama penggugat yaitu Tuan Andi berdasarkan surat kuasa khusus yang bertanggal pada 17 November 2025. Pembayaran disepakati dalam 2 tahap, yakni tahap pertama adalah uang muka sebesar 300 juta rupiah yang telah dibayarkan lunas oleh tergugat. Tahap kedua adalah pelunasan sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah yang dimana jatuh tempo pada tanggal 15 April 2023. Namun hingga saat ini tergugat tidak melunasi sisa pembayaran tersebut meskipun kami telah melayangkan surat teguran atau somasi sebanyak 2 kali. Tindakan tergugat ini jelas merugikan klien saya, tidak hanya dana yang tertahan tetapi juga tanah milik klien saya juga menjadi terikat secara hukum sehingga beliau kehilangan kesempatan untuk menjualnya kepada pihak lain yang lebih serius dan mampu. Yang mulia Majelis Hakim, dengan ini izinkan saya untuk membacakan surat gugatan kami, surat wan prestasi yang bertanda tangan di bawah ini. Saya sendiri, nama Nabila Oktaviani, alamat Jalan Raya Bogor nomor 10, pekerjaan advokat. Dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tuan Andi, alamat di Jalan Cisarua nomor 50, Kecamatan Cisarua, Bogor. Pekerjaan wira swasta selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Tuan Budi beralamat di Jalan Raya Bogor dengan pekerjaan wira swasta. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun duduk perkara atau posita gugatan ini adalah sebagai berikut, bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 penggugat dan tergugat sepakat untuk menandatangani perjanjian jual beli tanah yang berlokasi di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan harga yang telah disepakati sebesar 1 miliar rupiah. Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati terkait pembayaran akan dilakukan dalam 2 tahap, yakni tahap pertama uang muka sebesar 300 juta rupiah yang dibayarkan lunas oleh tergugat kepada penggugat. Berdasarkan hal tersebut di atas kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut dalam petitun kami. Primer, pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan secara hukum bahwa penggugat telah melakukan wan prestasi. Ketiga, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 200 juta rupiah kepada penggugat. Keempat, menyatakan uang muka sebesar 300 juta rupiah yang telah dibayarkan menjadi hangus dan dinyatakan sebagai denda atas kelalaian tergugat. Kelima, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Subsida air, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon keputusan yang seadil-adilnya atau ex eque et bono. Sekarang kita maju ke tahap selanjutnya. Setelah tergugat membacakan jawabannya, di mana mereka mengklaim punya etikat baik dan beralasan adanya kendala pinjaman bank, kini giliran kami untuk menyampaikan replik atau tanggapan atas jawaban tersebut. Yang mulia Majelis Hakim, setelah mendengar jawaban dari pihak tergugat, izinkan saya untuk membacakan surat replik kami selaku kuasa hukum penggugat. Dengan ini membantah secara tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh tergugat dalam surat jawabannya, kecuali hal-hal yang secara eksplisit kami akui kebenarannya. Pertama, mengenai dalil tergugatnya tentang latar belakang perjanjian, kami tegaskan bahwa klausul dalam perjanjian jual beli sangat jelas dan tidak bersyarat. Tidak ada satu
pasal pun yang menyebutkan bahwa pelunasan pembayaran tergugat pada persetujuan pinjaman bank dari pihak tergugat itu adalah risiko bisnis yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab oleh tergugat. Kedua, mengenai bantahan tergugat terhadap tuduhan wan prestasi, dalil etikat baik yang mereka sampaikan sama sekali tidak terbukti. Jika memang beretikat baik, mengapa somasi resmi yang kami kirimkan sebanyak 2 kali tidak ditanggapi secara patut? Dengan tidak menanggapi somasi adalah bukti nyata ketidaketikat baikan tergugat. Argumen kami ini didukung oleh jurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan nomor 1245 KPDT 2018. Ketiga, tentang bantahan kerugian dalil tergugat bahwa penggugat seharusnya membatalkan perjanjian secara sepihak adalah keliru. Pasal 1266 KUH Perdata memberikan hak kepada kami untuk menuntut pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, bukan untuk membatalkannya. Kerugian yang kami alami adalah nyata, yaitu hilangnya kesempatan atau opportunity cost sebesar 100 juta rupiah dari calon pembeli lain, ditambah dengan biaya perawatan tanah sebesar 15 juta rupiah. Keempat, mengenai somasi, respon lisan yang dikirim tergugat tidak memiliki kekuasaan hukum yang sama dengan tanggapan tertulis atas somasi resmi. Pengabaian terhadap surat resmi ini menunjukkan bahwa sikap tidak serius dari tergugat. Kelima, uang muka yang telah dibayarkan tidak serta-merta menghapus status wan prestasi. Itu adalah bagian dari pelaksanaan perjanjian, bukan jaminan atau boleh melanggar sisa kewajiban. Dengan demikian, kami menolak seluruh dalil jawaban tergugat dan tetap pada gugatan awal kami. Petitum kami tetap sama yang memohon pada hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan kami. Selanjutnya kita masuk ke tahap duplik, yakni di mana tergugat menanggapi replik kita. Dengan simulasi ini saya akan langsung merespon poin-poin yang mungkin mereka sampaikan dalam dupliknya untuk memperkuat argumen kita. Yang mulia majelis hakim terhormat, atas pihak yang baru saja disampaikan oleh kuasa hukum tergugat, kami ingin memberikan penegasan kembali. Kami menolak sepenuhnya dalil-dalil dengan duplik tersebut. Tergugat mencoba berlindung di balik alasan-alasan force majeure atau keadaan kahar atas kesulitan keuangan pada perbankan. Dalil ini tidak dapat diterima jurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan nomor 567 KPDT 2020 secara jelas menyatakan bahwa pinjaman bank tidak dapat dikategorikan sebagai force majeure. Itu adalah risiko yang melekat pada diri tergugat sebagai pembeli. Mengenai klaim pada lisan yang mereka sampaikan dalam hukum perdata, terutama dalam perjanjian sepenting jual beli tanah, komunikasi tertulis adalah Aquini. Bukti percakapan WhatsApp yang mereka ajukan tidak relevan karena terjadi sejauh setelah tanggal jatuh tempo pelunasan. Itu hanya upaya mencari-cari alasan setelah wan prestasi terjadi pada bukti itikat baik sebelum atau saat jatuh tempo. Kerugian yang kami dalilkan memiliki hubungan sebab akibat dengan wan prestasi tergugat. Jika mereka melunasi cepat waktu, klien kami tidak akan kehilangan kesempatan untuk menjual tanahnya kepada pihak lain dan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan. Oleh karena itu kami tetap pada petitum awal kami. Sekarang tibalah saat yang krusial yang tahap pembuktian. Di sini kata-kata saja tidak cukup. Kita harus menyajikan bukti yang kuat. Yang mulia majelis hakim, izinkan kami untuk mengajukan bukti-bukti surat kami dalam perkara ini. Dasar hukum yang mengajukan bukti kami adalah pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap yang mendalilkan suatu hak diwajibkan untuk membuktikan adanya hal tersebut. Berikut adalah daftar bukti surat yang kami ajukan, yang kami beri tanda P. Bukti P-strip 1. Satu rangkap salinan perjanjian jual beli tanah tertangkap 15 Januari 2023. Bukti ini menunjukkan adanya hubungan hukum yang disepakati yang sah antara penggugat dan tergugat. Bukti P-strip 2, kwitansi asli pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah. Ini membuktikan bahwa tergugat baru memenuhi sebagian kecil dari kewajibannya. Bukti P-strip 3 dan P-strip 4, salinan surat somasi pertama dan kedua beserta tanda
terimanya ini membuktikan etikat baik kami untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan yang sayangnya diabaikan oleh tergugat. Bukti P strip 5 rekening koran memiliki penggugat yang menunjukkan tidak adanya transfer dan dari tergugat pada atas setelah jatuh tempo. Ini membuktikan secara faktual bahwa pelunasan tidak pernah terjadi. Bukti P strip 6 surat penawaran dari pihak ketiga yang tertarik membeli tanah tersebut. Ini untuk membuktikan kerugian berupa opportunity cost yang kami derita. Bukti P strip 6 kwitansi biaya pemeliharaan tanah selama masa sengketa ini membuktikan kerugian material tambahan. Seluruh bukti ini yang mulia secara konsistensi mendukung dalil kami bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi menyebabkan kerugian nyata bagi klien kami dan sekaligus membantah seluruh dalil pembelaan tergugat. Permohonan kami telah sama, yaitu agar majelis hakim menyatakan tergugat telah wan prestasi dan menghukumnya untuk membayar ganti rugi. Akhirnya kita sampai pada tahap terakhir sebelum putusan, yaitu menyampaikan kesimpulan. Yang mulia majelis hakim yang kami muliakan, setelah melalui seluruh rangkaian persidangan, izinkan kami menyampaikan kesimpulan akhir berdasarkan fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yang telah kami ajukan. Terbukti secara sah dan menyatakan bahwa pertama, telah ada perjanjian jual beli yang sah dan mengikat antara penggugat dan tergugat. Yang kedua, tergugat telah melakukan wan prestasi dengan tidak melunasi sisa pembayar sebesar 700 juta rupiah pada tanggal yang telah disepakati. Yang ketiga, seluruh alasan yang dikemukakan tergugat termasuk masalah pinjaman bank tidak berdasarkan secara sah hukum dan tidak dapat menghapus kewajibannya. Yang keempat, akibat uang prestasi tersebut, penggugat menderita kerugian nyata yang terdiri dari sisa pembayaran pokok 700 juta rupiah, kerugian imaterial dan biaya lainnya sebesar 200 juta rupiah sehingga totalnya menjadi 900 juta rupiah. Oleh karena itu, dalam petitum kesimpulan ini kami memohon agar majelis hakim mengabulkan gugatan kami seluruhnya, menghukum tergugat untuk membayar total ganti rugi tersebut, menyatakan putusan ini tidak dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi dan membebankan seluruh biaya perkara pada tergugat. Demikian kesimpulan ini kami sampaikan atas perhatian dan kearifan yang mulia majelis hakim. Kami ucapkan terima kasih. Itulah tadi simulasi lengkap persidangan perdata dari sudut pandang yang sebagai kuasa hukum penggugat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.